Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa RBTV dimanapun Anda berada. Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Semoga dalam keadaan sehat-sehat walafiat ya. Dan ini sudah memasuki puasa kurang lebih sudah hari ke-12 ya pemirsa. Bagaimana puasanya? Semoga dalam keadaan lancar-lancar saja ya. Sampai nanti 1 bulan lancar gitu ya pemirsa. Dan pemirsa di pukul 9 pagi hari ini live homeschooling bahagia tidak seperti biasanya ya. Biasanya ada guru langsung gitu lah yang menjabarkan materi. Namun di minggu keempat ini pemirsa kita akan membahas tentang evaluasi apa saja yang sudah berlangsung selama 3 pekan ke belakang. Seperti itu pemirsa ya. Dan seperti kita tahu bahwa pembelajaran homeschooling bahagia ini bekerja sama dengan Dinas Pendidikan Kota Bengkulu yang bekerja sama dengan RBTV. Dan kurang lebih sudah ada sekitar 15 materi yang disampaikan oleh tenaga-tenaga pengajar yang profesional dan terpilih ya, yang pasti melakukan pola pengajarannya yang mengedukatif, yang menginspiratif dan pastinya kreatif. Dan untuk para adik-adik di rumah juga bisa menyaksikan program homeschooling bahagia ini dari hari Senin hingga hari Jumat pada pukul 9 hingga pukul 9 pagi. Nah, itu selama 3 pekan ke belakang ya pemirsa ya. Dan di minggu keempat ini kita masih akan melakukan dialog evaluasi ini bersama pengawas, bersama koordinator, kepala sekolah, dan guru-guru juga yang menjadi tim dari homeschooling bahagia. Dan sekarang kita kenalan dulu ini pemirsa dengan 3 orang ini. Di samping Nevi udah cerah-cerah semua pada pagi hari ini ya pemirsa. Kita sapa dulu yang pertama ada Ibu Dr. Anda Nur Hasni MM selaku pengawas sekolah. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi. Gimana kabarnya pagi hari ini? Alhamdulillah sehat. Semangat pagi ya Bu ya? Iya. Harus semangat. Lalu di sebelah Ibu Nur Hasni ada Ibu Tun Sia Aini MPD selaku Kepala SDN 18 Kota Bengkulu. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi. Gimana kabarnya pagi hari ini? Alhamdulillah. Sehat ya, sehat, seger, cerah ini. Lalu di ujung sekali, nah yang ungu-ungu ini kita sapa dulu ada Ibu Meriana MPD selaku Guru SDIT Ikro 2. Selamat pagi Ibu. Waalaikumsalam. Iya, ini kita sapa dulu ya untuk pemirsa RBTV di rumah juga. Nah ini untuk minggu keempat ini kita ngobrol-ngobrol nih tentang evaluasinya ya Bu. Ini langsung ngobrol aja nih pertama sama Ibu Nur Hasni ini selaku pengawas ya Bu ya. Jadi seperti kita tahu bahwa selama 3 pekan ke belakang itu sudah ada program homeschooling ini berlangsung selama 3 pekan. Lalu evaluasinya seperti apa ini Bu dari pengawas? Evaluasinya dari pengawas ya. Jadi dari pengawas, saya selaku pengawas pembina ini memberikan tanggapan ya atas kegiatan pelaksanaan homeschooling ini, di mana kegiatan ini berlangsung sangat positif ya, sangat positif dan berjalan dengan baik karena kegiatan ini terjadwal. Ya. Terjadwal walaupun ini kemarin itu sifatnya dadakan. Sangat dadakan Ya. Gitu, sangat dadakan. Para tenaga pengajar dibuatnya sibuk dengan karena dadakan ini. Kemudian tenaga pengajarnya ini yaitu mereka menyampaikan materi sangat menguasai konten ya. Kemudian materi yang disampaikan sudah disesuaikan dengan kondisi COVID yang kita alami sekarang ini. Juga materi yang mereka berikan itu sudah dikemas sedemikian rupa di mana materi yang seharusnya diberikan dalam waktu 1 minggu bisa diberikan dalam waktu 1 jam. Iya, itu. Nah, ini tuh udah dibilang materinya harusnya dalam waktu 1 minggu gitu. Terus harus dikemas dalam waktu 1 jam. Bagaimana ini koordinasinya dengan para guru atau kepala sekolah? Ini bagaimana? Jadi apa namanya itu guru pemateri ini kami suruh kemarin itu untuk mengambil materi yang esensial sifatnya, esensial yang belum pernah disampaikan kepada siswa itu, yang disesuaikan dengan waktu yang tersedia. Nah ini selama 3 pekan ke belakang ini apakah Ibu terus mengawasi langsung datang ke studio RBTV atau memang seperti apa pengawasan yang dilakukan? Alhamdulillah saya memang ada 1 kali datang ke RBTV ya karena kondisi yang tidak memungkinkan pada waktu itu.
kurang sehat, tapi saya selalu yang pertama saya selalu menonton, menyaksikan tayangan dari rumah ya itu. Kemudian saya selaku pengawas pembina ini selalu memantau lewat kepala sekolah, itu kami selalu meminta laporan dari kepala sekolah meminta laporan dari guru, jadi mereka selalu menyampaikan laporan kepada kami ini melalui WA Group. Kebetulan kita membuat WA Group ya untuk kepala sekolah dan guru-guru. Jadi mereka selalu menyampaikan laporan setiap hari selesai kegiatan tayangan di televisi itu. Laporan ini ada yang berbentuk foto anak yang sedang mengikuti pembelajaran di depan TV, dan ada juga yang berupa hasil kerja, tugas-tugas yang diselesaikan oleh siswa, yang diberikan oleh guru sebagai tindak lanjut dari mereka mengikuti pembelajaran lewat televisi tersebut. Artinya memang juga diawasi oleh orang tua di rumah. Oh gitu iya, ya. iya. Jadi setiap hari kami itu minta selalu laporan dari guru-guru. Guru-guru melapor lewat kepala sekolah melapor lewat kami. Jadi lancar lewat WA Group. Ada koordinasi ya. Itu tadi katanya langsung sama kepala sekolah juga dengan guru. Nah, sekarang kita ngobrol sama kepala sekolahnya ini dari kepala sekolah SD 18 Ibu Tunsia ini, Bu. Nah, untuk tanggapan Ibu nih selama program homeschooling 3 pekan ke belakang ini seperti apa, Bu? Terima kasih, Pak. Ya, kalau menurut pandangan saya sebagai kepala sekolah, sekaligus saya ini sebagai koordinator kepala sekolah, ketua K3S dari kelompok kerja kepala sekolah, selama 3 minggu belakang kita amati mulai dari minggu pertama sampai ke minggu ketiga, kegiatan homeschooling ini sangat baik sekali, sangat positif sekali. Karena mengapa dikatakan sangat positif sekali? Karena kegiatan homeschooling ini sangat membantu siswa, orang tua, dan juga guru. Iya. Kemudian kegiatan homeschooling ini sangat tepat sekali dibandingkan yang 2 minggu kemarin, ya sebelum ada program homeschooling, yaitu kegiatan pembelajaran daring. Oh ya, ada daring sebelumnya, ada pembelajaran daring sebelumnya. Jadi pembelajaran homeschooling ini sangat tepat dalam kondisi kita menghadapi wabah COVID-19 ini. Karena anak-anak tetap berada di rumah, kemudian dia bisa mengikuti pelajaran yang kemarin belum selesai waktu tatap muka di kelas. Kemudian juga program homeschooling ini sangat menjangkau, bisa menjangkau di kalangan masyarakat menengah ke bawah. Seluruhnya bisa terjangkau dibandingkan dengan pembelajaran online. Ya. Lalu seperti apa, Bu, evaluasi yang Ibu lakukan selama 3 pekan ke belakang mengenai program homeschooling bahagia ini? Oh iya. Untuk evaluasinya, ya pembelajaran homeschooling ini sudah berjalan dengan baik, dikarenakan pertama sekali yaitu tenaga pengajarnya yang cukup handal, yang tidak kita ragukan lagi. Betul, karena kemampuannya itu kemarin walaupun seperti dikatakan Ibu Nur Hasni, hanya 2 hari waktu itu saya juga ikut di dalam program untuk penentuan pemilihan guru, kemudian juga penentuan jadwal, kita juga ikut. Itu adalah guru-guru yang dipilih saat ini adalah guru-guru yang sangat berprestasi. Iya, sangat luar biasa. Jadi kita lihat ya, kita evaluasi selama 3 minggu ke belakang itu memang tidak diragukan lagi. Ya. Pastinya pematerinya yang gitu memang ya. berkompeten. Ya. Nah, ini ngomongin tentang pemateri, kita lanjut nih ke pematerinya. Iya, ke Ibu Meriana ini. Bu Meriana ini salah satu yang menjadi pengisi pemateri di acara program homeschooling bahagia ini. Nah, ini selama mengisi program ini, Bu, gimana nih perasaannya?
Ya, bertanya tentang perasaan ya. Yang pertama saat diamanahkan oleh Kepala K3S dan koordinator acara, yang pertama itu tegang tentunya ya, tegang, nervous, apakah bisa atau tidak, jadi kayak gitu ya, karena belum pernah sama sekali mengajar live dan ngajar nggak ada siswanya. Tapi dibalik itu bersyukur karena diberi kesempatan ya, diberi kesempatan oleh Pemkot, yaitu Pak Wali Kota Helmi Hasan dan Pak Wakil Wali Kota Didi Wahyudi, serta Ibu Dinas Rosmayeti dan koordinator acara kita yaitu Ibu Irna Ningsi dan Ibu Ceni, dan dibantu juga oleh Ibu Tun. Jadi menurut saya ini adalah kesempatan yang langka ya, dan sangat mahal. Karena belum tentu dalam siklus saya menjadi seorang guru ini terulang kembali. Nah, seperti itu. Jadi langka ini langka dan sangat mahal. Kenapa seperti itu? Karena ternyata setelah dijalani, mengajar di depan kamera itu sangat berbeda dengan mengajar saat kita dengan siswa. Kalau saat dengan siswa kan ada transfer emosi. Jadi saat kita mengucapkan salam, anak-anak menjawab nih. Kalau senang atau tidak kan itu nampak. Sudah tuh kalau di depan kamera itu kan tidak ada transfer emosi ya kan. Nah, di situ kami menyadari sebagai seorang guru bahwa PBM atau KBM, kegiatan belajar mengajar tatap muka, itu ternyata poin yang tidak bisa tergantikan oleh media apapun, oleh teknologi apapun, karena ada transfer emosi, transfer teladan yang tidak bisa diperoleh dari mungkin media, walaupun yang media ini juga sangat bagus ya, sangat bagus dengan kondisi-kondisi tertentu. Mungkin itu poin pertama. Dan poin kedua, ternyata banyak hal lagi yang dari kesempatan yang diberikan ini membuat saya, terutama mungkin teman-teman juga yang bersebelah situ sebagai guru, jadi berinovasi, berkolaborasi. Jadi kami bersebelah situ mungkin ada kelebihan dan kekurangan, jadi saling mendukung nih. Misalnya saya nggak bisa ini, nggak bisa itu, jadi yang ini mendukung. Begitupun sebaliknya. Nah, tanpa kami sadari, ternyata program ini membuat kami sebagai pendidik itu mengeluarkan kompetensi abad 21, yaitu 4C ya. Yaitu kami harus berkomunikasi, kami harus berkolaborasi, dan kami harus melakukan critical thinking, dan kami juga harus mempunyai kreativitas dan inovasi. Jadi sebenarnya tanpa disadari, program homeschooling ini jadi menuntut kami sebagai pendidik itu mengeluarkan potensi guru, yaitu kompetensi abad 21, 4C-nya keluar semua. Mungkin itu. Jadi memang untuk tertantang ya, awalnya deg-degan, tapi habis itu merasa tertantang seperti itu. Nah, untuk materi yang disampaikan sendiri oleh Ibu Minarsi ini apa? Kebetulan saya mendapat amanah untuk menyampaikan bidang studi matematika, karena ya? Kalau di SD kelas 1, 2, 3 tematik itu matematikanya tergabung dalam tematik. Tapi untuk kelas 4, 5, dan 6 matematika itu sudah terpisah dari tematik dan dia berdiri sendiri. Dan saya diamanahkan untuk mengajar matematika kelas 5. Kelas 5. Jadi yaitu tentang materi pengolahan data. Jadi itu yang saya ajarkan pada pertemuan sebelumnya. Oke, ini kenapa mengambil materi pengolahan data ini, alasannya apa ini? Seperti yang disampaikan oleh pengawas tadi dan kepala sekolah, bahwa kita mengambil materi itu yang pertama kita analisis dari COVID ini terjadi kan perpindahan PBM tatap muka ke PBM online itu sekitar bulan Maret akhir ya. Nah, 13 Maret akhir. Nah, di situ kita melihat ada beberapa materi dari Prota itu dalam pembelajaran, itu program tahunan, yaitu semua KD kita buat dan kita berikan berapa waktu jam pembelajaran. Jam pembelajaran di dalam pendidikan atau di sekolah itu berbeda dengan jam di keseharian masyarakat. Kalau jam di keseharian masyarakat 1 jam itu 60 menit. Tapi kalau di kita SD 1 jam pembelajaran itu 30 menit, 35 menit. Kalau SMP itu 40 kalau nggak salah ya. Nah, jadi begitu. Jadi untuk matematika ini kalau analisis kami kemana itu pengolahan data itu sekitar 8 JP, itu 8 jam jam pelajaran. Nah, dari Prota itu kita terjemahkan ke dalam PROSEM, yaitu program semester. Program semester itu menentukan kapan waktunya, kapan minggunya, kapan tanggalnya pembelajaran itu atau materi itu kita ajarkan. Nah, khusus pengolahan data itu perkiraan kita mengajarkan itu di bulan April. Nah, makanya kita mengambil itu dengan analisis bahwa untuk materi ini memang belum akan tersampaikan.
Sehingga kita kolaborasi dengan pengawas, kepala sekolah dan teman-teman untuk matematika kelas 5 sepertinya yang akan diajarkan adalah pengolahan data. Pengolahan data, jadi memang sudah disesuaikan dengan waktunya tadi ya, sudah diperkirakan dengan analisis yang masih ada tadi beberapa ya itu ya. Oke, ini kita ke Ibu Nur Hasni lagi nih Bu. Ini kita masih tentang evaluasi ya Bu ya, tentang evaluasi program homeschooling selama 3 pekan ke belakang. Nah, menurut Ibu sendiri kekurangan dan kelebihan dari program ini itu seperti apa? Menurut kami kekurangannya ini kegiatan ini sifatnya live ya. Jadi tidak ada tayangan ulang lagi. Jadi kadang-kadang siswa itu ada yang dia belum sempat untuk mencatat dan sebagainya. Jadi akhirnya ketinggalan. Nah itu. Jadi itu ya sifatnya karena live tadi tidak ada tayangan ulang. Itu kelemahannya. Kemudian waktunya sangat singkat. 1 jam. Iya, 1 jam. Sedangkan materi yang harus pemateri berikan seharusnya itu luas. Jadi itu kelemahannya. Kalau kelebihannya itu hampir 99% masyarakat bisa mengikuti kegiatan tersebut ya. Anak-anak kita bisa mengikuti kegiatan tersebut walaupun mereka berada di dalam rumah. Jadi mereka tidak sibuk untuk keluar. Juga orang tua merasa terbantukan karena kenapa? Mereka tidak mesti punya kuota internet. Nah, anak-anak mereka bisa mengikuti pembelajaran lewat media televisi tadi. Nah, itu. Jadi sangat efektif. Nah, itu. Media televisi hampir semua ya Bu. Bisa mengikuti ya itu. Jadi anak-anak pun antusias untuk mengikuti pembelajaran tersebut ya. Jadi memang mungkin kurangnya tadi di situ, cuma mungkin ada koordinasi lagi ya, mungkin dengan bisa kalau di tayangan ini bisa ditayangkan di Facebook juga, yang artinya juga nanti bisa diulang mungkin ada koordinasi nanti seperti itu lagi dengan murid-muridnya. Oke, ini ngomongin tentang orang tua, siswa gitu ya. Nah, kita ke kepala sekolahnya nih, kita ke Ibu Tun lagi. Ini ngomongin tentang respon wali dan siswa ini Bu. Bagaimana respon mereka terhadap program homeschooling yang sudah berjalan 3 pekan ke belakang? Oh iya, jadi untuk respon siswa dan orang tua siswa itu sangat positif sekali, sangat baik sekali. Ada telepon sebentar, kita pending sebentar. Halo, selamat pagi. Halo. Iya, halo. Silahkan, dari siapa? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa? Saya Nadine. Oke, Nadine boleh. Nadine, apa yang ingin disampaikan Nadine? Silahkan. Untuk Ibu Mariana. Oh, silakan untuk Ibu Mariana ini. Assalamualaikum Nadine. Waalaikumsalam. Oke, Nadine tinggal di mana? Saya dari Jembatan Kecil. Tinggal di Jembatan Kecil. Silakan, boleh, silakan, ada yang mau ditanyakan? Ya Bu Guru, terima kasih. Ya, silakan. Saya menonton pada pertemuan yang lalu. Tetapi Ibu Guru belum menjelaskan cara membuat diagram. Oh ya. Bisa tolong dijelaskan Ibu Guru? Oh ya. Ya, terima kasih ya Nadine. Boleh langsung Ibu Mariana mungkin menjelaskan yang belum sempat ya waktu itu. Terima kasih ya Nadine ya, benar sekali ya. Baiklah, terima kasih atas pertanyaan yang Nadine berikan. Memang kemarin itu untuk materi pengolahan data, salah satunya yaitu membuat diagram. Jadi saat membuat diagram kemarin itu saya menampilkan diagram yang sudah jadi, tapi cara-cara membuat diagramnya belum sempat tertampilkan. Mungkin kali ini saya akan menjelaskan kembali karena memang ada sedikit permasalahan jikalau anak-anak tidak melihat langsung dalam pembuatan diagram tersebut. Mungkin anak-anak boleh melihat layar televisinya ya. Kita akan menjelaskan tentang materi diagram. Oke, boleh melihat layar televisinya? Ya, kita mulai ya. Oke. Nah, seperti yang disampaikan kemarin bahwa diagram yang akan Ibu jelaskan yaitu adalah diagram batang dan diagram garis. Nah, untuk diagram garis,
Ibu akan menjelaskan. Yang pertama, yaitu kemarin kita udah belajar kan dari data berat badan siswa, yaitu kita membuat data berat badan ke dalam bentuk tabel, seperti yang terlihat di layar televisi anak-anak sekalian. Nah, berikutnya, yang harus disiapkan adalah anak-anak setelah mengetahui data yang ada, yang setelah kemarin kita susun, yang berikutnya anak-anak akan membuat diagram dengan membuat sumbu kartesius. Kemarin udah dijelaskan sumbu kartesius yang terdiri dari menjadi dua, yaitu sumbu Y dan sumbu X. Nah, sekarang kita buat nih di buku kotak-kotak anak-anak. Sekarang kita buat sumbu Y dulu. Sumbu Y, nama lain dari sumbu Y adalah sumbu vertikal atau sumbu tegak. Nah, ini belum rapi, kita hapus dulu ya anak-anak. Nah, ini akan kita buat ulang. Nah, sekarang udah terbuat, yaitu sumbu Y atau sumbu vertikal dan sumbu X atau sumbu horizontal. Nah, anak-anak boleh lihat di layar televisinya bahwa yang tegak ini kita namakan dengan sumbu Y dan yang mendatar ini kita namakan dengan sumbu X. Oke, jelas ya? Nah, dari sumbu X dan sumbu Y, langkah berikutnya yang akan kita lakukan adalah kita akan membuat skala, yaitu skala untuk sumbu X dan skala untuk sumbu Y. Nah, skala ini kita ambil dari mana anak-anak? Kita buat dulu ini sumbu Y. Nah, skala ini kita ambil dari data yang sudah kita susun kemarin ke dalam bentuk tabel. Nah, sekarang kita akan membuat skala pada sumbu X terlebih dahulu. Nah, ini agak sedikit lama, kita pelan-pelan ya. Kita buat dulu skala pada sumbu X. Oke, kita turunkan. Kita tarik kembali. Nah, sudah terbuat skala pada sumbu X. Nah, sudah nampak ya di layar televisi. Ini adalah skala pada sumbu X, yaitu 33 kilo, 34 kilo, sampai 38 kilo berdasarkan data yang ada pada data yang sudah kita punyai. Berikutnya, untuk membuat skala, jarak antara data yang satu dengan data yang satunya lagi itu harus sama. Jarak antara data yang satu dengan data yang satunya lagi harus sama. Misalnya di sini, data 33 kg, jaraknya ke 34 kg itu ada 3 satuan kotak. Jadi berikutnya untuk 34 ke 35 juga sama. Nanti untuk di sumbu Y juga sama. Sekarang kita membuat data yang ada di sumbu Y. Anak-anak, sabar ya. Nah, kita mulai membuat data di sumbu Y. 2, 4, dan seterusnya, sehingga datanya sesuai dengan soal yang diharapkan sampai dari angka 12. Nah, jadi anak-anak, skala pada sumbu X itu boleh berbeda dengan skala yang ada di sumbu Y. Jadi skala yang ada di sumbu X itu boleh berbeda dengan skala yang ada di sumbu Y, tergantung dengan soal yang ada. Untuk di skala pada sumbu X itu ibu membuat bilangan loncat 1. Sedangkan skala yang ada di sumbu Y itu ibu membuat bilangan loncat 2. Nah, seterusnya yang akan kita lakukan adalah menghubungkan data pada sumbu X ke sumbu Y dengan menggunakan titik sebelum kita hubungkan titik-titiknya menjadi garis. Oke, kita akan menghubungkan titik data yang ada di sumbu X ke sumbu Y. Oke, kita hubungkan dengan menggunakan titik. Sebentar ya anak-anak ya, karena ini menggunakan online, jadi harus bersabar. 33 kg itu frekuensinya ada 2, berarti kita letakkan titik pada posisi 2. 34 kg itu ada 2, jadi kita letakkan juga titiknya di posisi 2. Untuk 35 kg itu ada 5, maka kita letakkan titiknya di angka 5. Dan seterusnya. Dan seterusnya ya anak-anak ya.
sehingga nanti dia membentuk titik. Nah, dari titik-titik ini akan kita hubungkan menggunakan garis. Oke, titik pertama kita hubungkan, titik kedua kita hubungkan, titik ketiga dan keempat kita hubungkan, titik kelima juga kita hubungkan. Oke. Dan titik keenam kita hubungkan. Nah, jadilah diagram garis tadi. Oke, anak-anak. Nadine, jadi Ibu ingatkan untuk membuat diagram, yang pertama yang Nadine butuh lakukan adalah membuat sumbu X dan sumbu Y. Yang berikutnya membuat skala, setelah itu menghubungkan data X dan data Y, setelah itu menghubungkan titik-titik yang sudah dibuat, dihubungkan dengan garis sehingga terbentuklah diagram yang diinginkan. Mungkin dari Ibu itu saja. Oke, itu tadi untuk Nadine ya, sudah sangat jelas sekali ini cara buatnya tadi disampaikan oleh Ibu Meriana ya. Nah, mungkin Nadine bisa praktek juga habis ini di rumah ya, juga dengan siswa-siswa yang lainnya. Nah, pemirsa, nanti kita akan berbincang-bincang lagi dengan ketiga narasumber kita tentang bagaimana evaluasi selanjutnya, dan mungkin dari kepala sekolah, dari pematerinya sendiri, ini apa nih yang mau disampaikan setelah ini, setelah ada program homeschooling ini. Jadi pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Live Homeschooling Bahagia. Ya pemirsa, terima kasih masih bersama kami di Live Homeschooling Bahagia. Tadi sudah kita ngobrol-ngobrol sedikit tentang evaluasinya ya. Nih, tapi ini Nevi masih mau lanjut nih ngobrol sama Ibu Nur Hasni tentang respon. Tadi kita udah ngomong sama Ibu Tun tadi bagaimana respon dari orang tua, siswa. Nah, menurut dari kacamata pengawas sendiri, Bu, ini dari kacamata pengawas ini bagaimana respon wali dan siswanya selama ini yang masuk? Sama seperti yang disampaikan oleh Ibu Tunsia tadi, respon dari orang tua ini, mereka sangat menyambut kegiatan ini dengan positif karena mereka turut serta juga menyaksikan ya pembelajaran lewat media televisi ini, mendampingi anak-anak mereka. Kemudian mereka sangat terbantu ya, sangat terbantu dengan seperti yang saya sampaikan tadi, tidak sibuk untuk membeli kuota internet. Karena kenapa? Tidak semua orang tua memiliki HP Android. Nah, tidak semua memiliki HP Android dan tidak selalu tersedia kuota internet tersebut ya itu. Kemudian siswa sangat antusias karena kenapa? Sistem pembelajarannya sangat menarik karena dibantu dengan media-media. Nah, media-media yang telah disajikan oleh pemateri itu sangat menarik dan sesuai dengan materi yang mereka berikan. Jadi medianya sangat mendukung, sangat bervariasi. Nah, itu. Jadi pematerinya memang camkoha. Oh, camkoha ya, gitu. Ini kita dapat training camkoha, iya, itu. Memang berkompeten tadi ya. Iya. Di samping orang tua merasa ringan dengan adanya pembelajaran lewat media televisi ini, kemudian pematerinya yang camkoha tadi. Bisa mengemas pembelajaran semenarik mungkin. Akhirnya jadi menarik perhatian anak-anak. Iya, dapat menarik perhatian anak. Belajar tapi bisa nonton, bisa sambil juga didampingi sama orang tuanya. Kemudian anak-anak kan tidak berkeliaran, mereka tetap berada di rumah. Dan mereka sudah tahu jadwal, oh jam 9 kita ada pembelajaran. Kelas berapa hari ini? Misalnya kelas 5 atau kelas 3. Nah, jadi bagi siswa yang merasa dia kelas 5, dia butuh sudah standby di depan televisi untuk mengikuti pembelajaran tersebut. Takut mereka kalau ketinggalan. Iya, nanti soalnya kalau ketinggalan ini susah juga ya. Apalagi nanti dari gurunya, ini guru-guru walaupun pembelajaran oleh televisi, guru-guru ini memberikan tindak lanjut terhadap siswa. Itu ya. Berupa tugas-tugas apa-apa yang mereka pahami, mereka dapati pada waktu mengikuti pembelajaran melalui media televisi tadi. Artinya guru juga memberikan feedback hasil iya, betul. Ya, mungkin dengan tugas dan segala macamnya. Oke, ini kita ke Ibu Tunsia ini, Bu. Jadi kan memang kita tahu untuk anak kelas 1 dan 2 ini tidak ada ya untuk acara program homeschoolingnya ini melakukan dia dari daring seperti itu. Nah, ini seperti apa untuk sistem pembelajaran secara jelasnya untuk anak kelas 1 dan 2 ini seperti apa?
Untuk anak kelas 1 dan kelas 2, karena kelas 1 dan kelas 2 itu masih dunianya dunia bermain. Ya, jadi sistem pembelajaran yang kita lakukan sesuai dengan yang dianjurkan oleh edaran Menteri kemarin, yaitu melalui daring. Iya, untuk kelas 1 dan kelas 2. Untuk komunikasinya, pembelajaran itu kita membuat grup WA. Grup WA-nya itu bukan dengan siswa, karena siswa kelas 1, kelas 2 itu kan belum megang HP, iya belum dibolehkan, apalagi di sekolah kan dilarang anak-anak yang megang HP itu. Nah, kemudian untuk komunikasi antara pihak sekolah dengan ini orang tua kita melalui grup WA. Kemudian juga ada melalui video call seperti itu dengan anak-anak, karena anak-anak itu namanya anak kelas 1 dengan kelas 2 kan, dia itu kangen kepada gurunya, iya ingin lihat suasana iya mainnya, ada suasana mainnya. Kadang-kadang guru video call diajak nyanyi-nyanyi, ya itu disesuaikan dengan pembelajaran ya, tapi tidak bisa menyentuh untuk semua murid, ya itu. Ini tetap diawasi tapi hanya melalui grup WA saja. Iya, tetap diawasi. Ini tetap belajar juga walaupun iya, tetap. Oke. Nah, ini Bu Nevi juga penasaran ini, ketika ini kemarin kita sudah ada kenaikan yang lulus ya SMA, SMA kemarin sudah lulus. Nah, untuk kenaikannya sendiri, sistem kenaikan kelas ini seperti apa, Bu? Untuk sistem kenaikan kelas, jadi kriteria penilaian yang kita tentukan, kita menggunakan yaitu sistem tugas-tugas, penilaian tugas-tugas yang sebelum wabah COVID ini ya, ditambah dengan tugas-tugas setelah wabah COVID. Oke. Iya. Jadi penggabungan seperti itu ya, tetap dinilai dari sistemnya yang itu. Oke. Nah, kita ke Ibu Meriana lagi nih, Ibu sebagai pematerinya tadi sudah dijelaskan rinci sekali nih dari bagaimana siswa Nadine tadi ya untuk nelpon. Nah, ini untuk menyampaikan materi ini, Bu, ya apa saja nih, Bu, yang Ibu Meriana siapkan ini sebelum akhirnya menyampaikan sama anak-anak? Oke, jadi persiapan untuk materi yang akan dijelaskan. Yang pertama persiapan mental tentunya, seperti yang dikatakan di awal bahwa nervous dan lain sebagainya. Persiapan mental itu bagaimana memposisikan diri agar nanti amanah yang diberikan ini dapat dijalankan dengan baik. Itu yang pertama, mungkinnya persiapan mental secara pribadi. Dan yang kedua, mungkin persiapan konten, atau yang paling terpenting itu yaitu persiapan materi itu sendiri. Langkah-langkah persiapan materi yang kita lakukan itu yang pertama, mencari, menganalisis bahwa untuk kondisi saat ini, bulan yang telah berlalu, ada bulan saat terjadinya COVID ini, materi apa yang pas untuk disampaikan. Itu yang pertama, menentukan materi yang pas untuk disampaikan. Yang kedua, menganalisis dari materi itu, menganalisis KD-nya. Jadi kompetensi dasar apa yang pas disampaikan. Setelah itu semua kita lakukan, kita membuat sintak atau poin-poin apa dari KD yang ada atau materi yang ada, itu poin-poin apa, langkah-langkahnya yang harus kita lakukan. Yang berikutnya adalah kita menentukan media yang pas untuk materi yang akan kita sampaikan. Jadi dari kami bersebelas, macam-macam mungkin media yang disampaikan. Ada yang langsung yang kemarin ya, langsung secara itu ya, mistarnya, derajatnya langsung dibawa, ada yang begitu, ada yang PowerPoint. Nah, khusus saya kemarin itu menggunakan aplikasi SAC ya. SAC itu Smart Apps Creator. Kenapa saya memilih aplikasi ini? Dikarenakan seperti yang disampaikan oleh pengawas, jadi para audiens atau siswa yang ada di Kota Bengkulu, ada yang tidak memiliki Android, ada yang bisa di TV, tapi ada juga yang memiliki Android dan tidak ada kuota, kayak gitu kan. Ada yang memiliki Android yang ada kuotanya. Nah, jadi kalau SAC ini itu mengembangkan bisa di PC atau personal komputer, dan bisa juga di Android yang mungkin minggu sebelumnya sudah saya jelaskan. Itu cukup kuotanya di saat kita menginstal. Setelah itu bisa digunakan offline. Nah, mungkin bisa saya tampilkan ulang ya. Jadi khusus anak-anak yang punya Android tapi
tidak, maksudnya kuotanya terbatas, jadi bisa pakai aplikasi ini khusus matematika. Nanti saya akan berikan nomor HP. Jadi kemarin itu banyak dari wali murid dan murid yang bertanya, katanya bisa diinstal Bu. Jadi kami minta mereka japri, mungkin belum keseluruhan. Jadi nanti bagi yang menginginkan materi tentang pengolahan data dan membuat grafik itu bisa menginstal. Kami akan mengirimkan melalui WA itu APK-nya dan Google Drive-nya. Nah kemarin itu lagi proses kami masukkan ke Play Store. Ternyata di Play Store itu juga tidak semudah yang dibayangkan. Kita harus beli akun dan lain sebagainya. Mudah-mudahan itu berjalan lancar. Dan ini nanti akan kami berikan kepada pengawas bahwa ini miliknya Homeschooling Bahagia. Jadi seperti itu. Jadi itu dibakukan ya untuk aplikasinya ini. Jadi mungkin bentuknya seperti ini. Jadi di sini nanti bisa bisa anak-anak ada lagunya dan bisa anak-anak belajar sendiri dengan materi-materi yang ada di sini. Misalnya di materi jaring-jaring kubus ya. Nah, anak-anak ada perintah, misalnya klik angka akan muncul informasi yang diharapkan. Jadi seperti itu. Dan di Android anak masing-masing butuh kuota saat menginstal saja, setelahnya tidak butuh kuota lagi. Ini khusus anak-anak yang memang mempunyai Android, tapi yang tidak, tadi sudah ada solusinya, yaitu melalui Live RBTP. Nah, artinya untuk para siswa di rumah juga nggak ada alasan lagi ini ya Bu ya untuk nggak mengikuti pelajaran seperti itu, karena bisa Live RBTV, bisa juga tadi aplikasi yang sudah diberikan itu tadi. Nanti akan dibakukan seperti itu Bu ya untuk miliknya itu ya Pemkot dan Dinas serta RBTV. Oke, ya ini kita tunggu sekali nih. Jadi mungkin nanti anak-anak juga main handphone, bukan cuma bermain tapi memang belajar di handphone tersebut juga ya Bu ya. Nah itu untuk menurut Ibu ya, ini materi yang memang sudah disampaikan itu apakah memang ini dikhusus rancang untuk anak-anak sehingga mudah dimengerti atau seperti apa ini? Oke, berarti materi yang kami sampaikan itu karena sudah ada pada kompetensi SD ya, dan tentunya KD itu yang membuat pusat kurikulum. Jadi ini pasti sudah dianalisis memang pas untuk usia SD. Jadi kita guru itu tinggal mengembangkan indikatornya saja. Jadi menurut kami itu sangat pas untuk SD, dan di program Homeschooling Bahagia ini merupakan alternatif pengajaran bagi anak-anak yang mungkin secara daring dengan guru-gurunya di sekolah belum jelas, bisa salah satu alternatifnya menyaksikan ini. Nah, bagi anak-anak yang misalnya pada saat itu TV-nya bagaimana atau mungkin mati lampu dan lain sebagainya, mungkin RBTV juga sudah dan Dinas sudah memberikan solusi bahwa bisa melihat di FB atau YouTube-nya RBTV kalau nggak salah ya, bisa dilihat ulang. Dan salah satunya lagi nanti bisa dilihat melalui HP diinstal. Jadi jikalau anak-anak tidak mengerti atau apa, berarti anak-anak bisa melihat ulang tayangan, bisa belajar melalui Android lagi. Jadi semua solusinya sudah disiapkan di acara Homeschooling Bahagia. Alhamdulillah, jadi memang sudah ada semua ya, ini media-medianya, bisa dari Facebook juga bisa, dari aplikasi juga bisa, atau bisa menyaksikan langsung kemarinnya live pada saat pematerinya juga ikut menyampaikan materi-materi tersebut. Oke, ini Nevi ke Ibu Tunsi ya ini Bu. Jadi kan memang kemarin dipilihnya 11 pemateri ya. Iya. 11 pemateri dari masing-masing sekolah juga. Artinya tidak semua sekolah akhirnya yang menjadi pemateri di acara Homeschooling Bahagia ini. Betul. Nah, ini untuk guru-guru lain yang belum berkesempatan ini Bu untuk menjadi pemateri di homeschooling ini, adakah mungkin keinginan-keinginan dari guru-guru tersebut yang rasanya pengen nih untuk tampil juga gitu di sini? Ini seperti apa Bu? Iya. Jadi benar itu yang disampaikan Mbak Nepi. Jadi guru-guru yang belum terpilih sewaktu pembelajaran homeschooling yang pertama ini tadi, mereka sangat mengharapkan, ada keinginan untuk menjadi pemateri juga, jadi guru untuk tampil di RBTP. Karena dengan mereka tampil, mereka itu sudah menunjukkan keprofesionalan dari seorang guru itu. Jadi sangat diharapkan, kalau ini harapan dari guru-guru, kalau memang bisa
ini dilanjutkan. Oke, dilanjutkan. Ya, walaupun bukan di suasana wabah COVID. Karena ini sangat baik sekali dilanjutkan untuk memberi kesempatan kepada guru-guru yang masih banyak lagi yang bagus-bagus. Iya, bukan hanya 11 ini saja, tetapi ini adalah pilihan yang pertama. Pilihan pertama. Iya, memang memang juga ya. 11 ini. Jadi seperti itu. Oke, jadi mungkin ada dari SD 18 sendiri mungkin yang ngomong, Bu saya juga kepengen seperti itu ya untuk tampil di acara homeschooling ini gitu. Iya benar, dari SD 18 kemarin itu harapan dia sewaktu saya diminta oleh dinas mendata beberapa guru untuk lab pembelajaran di televisi, tapi yang terjadi bukan di RBTV tetapi di TPRI. Ya, ada salah satu guru saya yaitu Ibu Linda itu lab di TPRI. Bukannya di RBTV, tapi harapannya kemarin di RBTV ya untuk kedepannya. Untuk kedepannya memang kita berharap mungkin terlepas dari wabah ini juga tetap berlangsung. Dilaksanakan. Karena memang ini merupakan media yang cukup menarik juga ya bagi anak-anak ya. Mungkin ini bisa ngelihat belajarnya tapi lewat televisi. Betul. Seperti itu ya. Jadi mungkin ada yang mau misalnya ditambahin lagi materi-materi selebihnya nanti seperti apa, seperti itu. Ada yang menyampaikan tidak guru-guru lain, oh saya nanti ketika mau mengajar kembali ketika misalnya dikasih kesempatan, saya mau mengajar tipenya konsepnya seperti ini, apa ada yang seperti itu Bu? Ada, karena dia sudah melihat, sudah menyaksikan ya pembelajaran yang dilaksanakan oleh guru-guru yang dituju tadi. Jadi dengan adanya dia menyaksikan, walaupun nanti sebenarnya tampilannya itu tidak sesempurna yang dilihatnya itu kan, namun dia berharap, ada harapan yaitu untuk melakukan pembelajaran yang lebih bagus lagi. Itu dia merasa tertantang juga. Iya. Sama seperti pemateri-pemateri yang sama. ada di sini. Oke, ini Vi ngomongin tentang pemateri yang disampaikan, ini mau balik lagi nih ke Ibu Meriana ini. Ini pengalaman Ibu selama 3 pekan ke belakang ini, Bu. Pengalaman apa sih yang Ibu Meriana dapatkan ini selama 3 minggu mengajar di acara homeschooling ini? Iya, pengalaman yang didapatkan ya. Yang pertama dengan amanah yang diberikan di homeschooling bahagia ini, yaitu sebagai ajang silaturahim, ya. Ajang silaturahim mengenal kami bersebelas ini dari sekolah-sekolah yang berbeda, belum pernah disatukan dalam satu wadah yang seperti ini. Jadi saling mengenal, sifat saling berbagi antara ilmu yang satu dengan ilmu yang lain. Juga ajang silaturahim dengan para pengawas, dengan para kepala sekolah dan tentunya RBTV. Jadi tahu bahwa ternyata untuk tampil seperti ini persiapannya juga luar biasa. Jadi behind scan ya, di belakang scan itu ternyata wah begini ya kayak gitu. Jadi ternyata sudah ada pengalaman lagi yang baru. Yang baru ya, ini pengalaman sangat baru. Jadi ajang silaturahim yang luar biasa. Yang kedua mungkin ajang belajar. Ajang belajar ternyata begini kalau untuk live dan persiapannya bagaimana, sehingga memberikan tantangan, motivasi untuk kita memberikan yang terbaik lagi, belajar lagi, bahwa benar dikatakan bahwa yang terbaik itu adalah kita belajar dan mengajarkan. Jadi seperti itu. Jadi pengalaman ini maksud kami dapatnya pada saat ini. Jadi seperti itu. Berikutnya rasa kekeluargaan. Jadi bersama Ibu Tun, Ibu Chen, Ibu Riana yang lain. Jadi seakan-akan ada tempat mengadu, rombongan ibu-ibu ini ya. Bu, kami begini. Jadi ada tempat mengadu, tempat itu. Jadi rasanya jadi plong kayak gitu kalau ada masalah, dan sangat dibantu dan sangat dipantau. Jadi seperti itu. Jadi banyak sekali pengalaman yang udah tahu bagaimana di belakang layar seperti apa, terus tantangan yang harus mengemas materi yang harusnya 1 minggu menjadi 1 jam. Itu tentu tidak mudah ya Bu ya. Nah, cara Ibu sendiri ini adakah misalnya evaluasi materi yang diberikan akhirnya kepada para siswa-siswa Ibu?
Oke, untuk di homeschooling bahagia mungkin setiap sekolah menindaklanjutinya berbeda-beda. Ada yang sekolah menindaklanjutinya anak-anak melihat saat live dan mencatat hal-hal yang tidak diketahui nanti dibahas ulang ya, dibahas ulang. Oke, kita ada telepon sebentar. Oh, ya, ada. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu Nini. Iya, Ibu Nini. Itu yang tadi tidak? Iya. Cepat, ada orang nanya. Oh, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya boleh, ada yang mau disampaikan atau ada yang mau ditanyakan? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silahkan. Halo. Iya, silahkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silahkan, ada yang mau disampaikan? Bu Nini. Iya. Iya, saya mau bertanya kepada Ibu Mary. Mary lagi nih. Silakan, Bu. Apa saja sih kesulitan ketika mengajar secara live di TV? Kan berbeda nih kalau mengajar di sekolah langsung bisa berinteraksi dengan siswa, tapi kalau di televisi itu secara live itu kan tentunya kita tidak bisa berinteraksi dengan siswa. Kira-kira apa sih kesulitannya? Oke, ini mau berbagi suka duka ini. Ya, itu saja. Iya. Oke, terima kasih, Iya, Bu terima Nini. kasih, Bu Nini. Terima kasih. Ya, mungkin Bu Mary bisa langsung dijawab. Baiklah, terima kasih atas pertanyaan Bu Nini. Apa saja mungkin hambatan-hambatan atau kesulitan saat mengajar live? Untuk pertama kali tampil kemarin itu kesulitannya yaitu mulai dari awal saat berbicara membuka misalnya Assalamualaikum kayak gitu kan bingung nih, ini orang udah jawab apa belum ya, di dalam hatinya begitu. Itu yang pertama. Jadi karena tidak ada interaksi tadi yang seperti saya jelaskan di awal, jadi tidak ada interaksi emosi antara kita yang mengajarkan dengan audiens. Nah, itu yang pertama. Yang kedua yaitu kebetulan saya memegang pelajaran matematika, yaitu misalnya untuk materi mencari media yang pas, misalnya menentukan untuk menulis secara langsung, itu menentukan sumbu. Jadi saya mencari beberapa aplikasi di PowerPoint itu ternyata nggak bisa untuk misalnya, aduh tulis begini, ternyata itu sulit sekali. Baru tahu setelah kejadian ini. Jadi saya mencoba di GeoGebra, ternyata juga saya nggak berhasil. Setelah itu mencoba di GNK, akhirnya saya mendapat satu aplikasi yaitu Sankore. Makanya di Sankore itu saya bisa menemukan untuk menentukan mengajarkan materi tersebut. Artinya kesulitannya yaitu bagaimana kita mengeksplor diri kita, mencari aplikasi-aplikasi yang pas di media online ini sehingga materi yang akan kita sampaikan itu mudah untuk diterima oleh seorang siswa atau audiens kita. Karena guru yang terbaik adalah guru yang membuat materi yang susah itu menjadi mudah dipahami oleh siswanya. Mungkin itu kesulitannya. Kalau yang lainnya mungkin banyak bahagianya karena bersama teman-teman, pengawas dan kru yang luar biasa. Oke, itu suka dukanya tadi ya yang udah disampaikan. Jadi mungkin ini sebenarnya lebih kalau memilih nih Bu, lebih enak ngajar lewat TV atau lewat kelas ini sebenarnya? Gitu. Kalau disuruh memilih, tergantung kondisi. Oh, ya? Tergantung kondisi juga ya. Kalau kondisi saat ini tentunya tidak ada pilihan, maka kita harus mengajarnya seperti ini. Ya kan? Tidak ada pilihan. Tapi kalau seandainya posisinya normal, maka tetap tidak ada yang bisa menggantikan menurut kami ya KBM tatap muka. Karena di situ semuanya berpadu. Keteladanan, transfer emosi, transfer tauladan, mimik wajah anak kita tahu, sentuhan-sentuhan, apalagi anak SD. Jadi seperti itu. Nah, tapi ternyata dengan kegiatan HBS ini, homeschooling bahagia ini, mungkin ke depan walaupun normal, kita bisa memadukan, menurut kami ya, memadukan antara tatap muka dan mungkin sekali-sekali online. Nah, jadi sekali-sekali online menggunakan media. Kenapa seperti itu? Di situ akan mengembangkan potensi guru-guru yang ada sehingga untuk bisa berkreasi lebih baik. Jadi tantangannya itu juga tadi ya. Oke, ini kita ke Ibu Nur Hasni lagi nih Bu, terakhir ini Bu, untuk dari pemateri yang tampil ini Bu dan materi-materi yang memang diberikan, menurut dari kacamata pengawas sendiri, apakah memang ini sudah qualified seperti itu Bu? Memang sudah memenuhi persyaratan untuk menjadi pemateri ataupun materi yang sudah diberikan? Untuk pemateri
Ini seperti sudah saya sampaikan tadi, bahwa pemateri yang terdiri dari 11 orang itu memang sudah oke. Mereka saya salut ya, walaupun baru tampil pertama kali di RBTV live ini, tetapi nampaknya enjoy mereka. Sudah terbiasa kayak gitu. Salut. Itu enjoy aja mereka memberikan materi itu. Kayaknya udah kesekian kalinya aja. Itu baru pertama, apalagi kalau untuk ke berikut-berikutnya kalau seandainya diadakan lagi. Kemudian masalah kualitas mereka di dalam penyampaian materi, mereka memang menguasai materi tersebut. Karena kenapa? Guru-guru pemateri ini yang dipilih ini tidak sembarang. Mereka ini adalah memang benar-benar hasil seleksi kami. Kebetulan pada waktu itu kami bersama Ibu Tunsia ikut menyeleksi kira-kira siapa yang kira-kira yang pantas, yang bisa melaksanakan tugas tersebut. Karena tugas ini berat ini, karena belum ada pengalaman ya, belum pengalaman untuk pertama itu. Nah, jadi memang akhirnya kami sepakat, kami ambil guru-guru yang mereka ini adalah guru inti. Nah, kemudian mereka ini ada yang guru yang sudah sering menjadi instruktur, yang sudah instruktur tingkat provinsi dan sudah melanglang buana kemana-mana. Berprestasi. Kemudian kami pilih juga itu guru yang sudah pernah berprestasi ke tingkat nasional. Jadi tidak sembarang kami memilih itu. Makanya kemudian kami lihat juga kemampuan IT-nya. Kemampuan IT-nya memang sudah mantap. Karena kenapa? Kita kan harus menyiapkan PowerPoint. PowerPoint dan media-media seperti yang disampaikan oleh Bu Mary tadi. Kayaknya kan sulit tuh kan? Sangat sulit sekali. Tapi mereka bisa mengatasi hal tersebut. Jadi memang guru-gurunya sudah oke ya. Dan mereka memang sudah menguasai materi tersebut. Kemudian penguasaan IT-nya tidak diragukan lagi. Itu berkualifikasi, sudah memenuhi syarat. Sudah memenuhi syarat. Itu. Jadi memang kedepannya diharapkan juga ketika memang program ini berjalan, lalu masih ada beberapa nanti guru-guru lain yang berkesempatan hadir juga untuk menjadikan materi. Nah pemirsa, ini sebenarnya masih banyak sekali nih pertanyaannya sama Ibu Mer, sama Ibu Utan dan Ibu Alisa, cuma karena keterbatasan waktu ya, mungkin kita nanti akan ngobrol-ngobrol lagi. Dan pemirsa jangan lupa saksikan terus live homeschooling bahagia, karena besok kita akan kembali hadir pada pukul 9 pagi hingga pukul 10. Dan pemirsa jangan lupa saksikan juga karena besok nanti akan tayang lagi. Oke, terus sebelumnya terima kasih kepada Ibu Nur Hasni, Ibu Tun dan Ibu Mary yang sudah hadir pada pagi hari ini dan menyampaikan tadi materinya cukup menarik sekali ya, yang matematikanya. Oke pemirsa, terima kasih. Akhir kata saya Nevi Aprilia pamit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.